Selamat malam. Terima kasih Dokter Tita sudah hadir di Viva Talk malam ini. Eh, Sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya dengan Oci, saya dengan editor jurnalis di viva.co.id. Terima kasih sudah bersedia menjadi ngobrol dengan kami selama 1 jam ke depan. Temanya sih lebih kepada soal tadi saya sudah sedikit highlight ya bahwa pemerintah itu kan sudah menetapkan pemakaian masker sebagai penutup mulut dan hidung adalah protokol wajib dalam mencegah penularan COVID-19. Terlebih lagi kan beberapa penelitian ilmuwan dan pakar juga sudah mengemukakan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa diminimalisasi dengan memakai masker. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu Dokter Tita adalah nama lengkapnya Tirta Mandira Hudi. Sempat menjadi dokter di IGD Rumah Sakit UGM Jogja, juga sempat bekerja di Puskesmas Turi, Sleman, J. Setelah lulus dari UGM, dia bekerja di rumah sakit UGM juga. Dia juga pebisnis kayaknya nih ya, tapi nggak usah kita sebutkan. Saat ini dia memang aktif untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bagaimana kita menghindari agar virus corona tidak semakin meluas gitu ya dokter ya. Jadi saya langsung aja nih, mungkin bisa nggak Mas Tirta cerita sampai saat ini tentang penggunaan masker sudah seberapa efektif sih penggunaan masker, terutama di Indonesia ya, terutama paling banyak kan Jakarta cukup tinggi untuk pemakaian COVID-nya, tapi Mas Tirta sendiri melihatnya seperti apa kalau untuk pemakaian masker di masyarakat, sudah efektif belum? Kalau dari saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Tirta. Jadi kalau dari saya sendiri sih Bu, kita itu kalau soal masker, kita edukasi itu sudah melakukan terus di lapangan. Terkait tingkat kepatuhan di lapangan, kemarin Badan Pusat Statistik sudah mengeluarkan data bahwa kalau dari media sosial rata-rata sudah patuh. Tetapi kalau di lapangan itu kita melihat rata-rata adalah orang yang di arus bawah yang nggak patuh. Nah, kita harus berhenti stop menyalahkan mereka, tapi lebih kepada kok mereka nggak patuh. Karena belum ada pertanyaan kenapa mereka tidak patuh untuk memakai. Nah, alih-alih menyalahkan harusnya kita tanya. Ternyata hampir sebagian, kalau dari saya berasumsi dan beropini, ya namanya opini kan bebas ya. Saya beropini bahwa mereka harus bahwa tidak pakai karena mereka sudah nggak ada duit untuk beli masker. Makanya saran saya untuk para satgas, termasuk saya sendiri kalau edukasi, saya akan usahakan kasih makanan dan masker. Karena rakyat bawah itu selain masker juga butuh makan. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Siap. Saat ini kan saya sempat baca beberapa dari literasi atau penemuan-penemuan ya, Mas ya, bahwa ada masker itu menyebabkan sesak nafas ataupun apa, tapi akhirnya memang sempat dibantah. Itu menurut Anda sendiri gimana Mas kalau soal penggunaan masker yang memang harusnya masker yang tepat tuh seperti apa sih pemakaiannya mungkin? Apa masker kain atau masker yang mahal-mahal? Kalau dari saya sendiri sih gini sih ya Bu ya, rakyat yang di bawah itu sudah nggak peduli jenis masker apa yang dipakai. Yang penting pakai aja dulu. Literasinya pakai aja dulu udah bagus karena mereka udah nggak ada duit untuk makan. Jadi kita tuh kan dari Maret ya Bu ya sudah menjelaskan mengenai pentingnya memakai masker dan di Oktober kalau Ibu menanyakan hal ini cara memakai masker yang tepat, saya rasa tanpa diterangkan masyarakat sudah tahu. Ya. Siap. Tapi masalahnya itu adalah bukan gimana cara pakai masker, tapi gimana cara membelinya. Kalau orang kaya raya seperti kita, atau bukan kita ya, kayak orang berkecukupan deh, untuk sebagian dari kita berkecukupan yang bisa membeli, oke. Coba bayangkan kalau kuli bangunan, pemulung, atau misalkan orang-orang menghabiskan kerja di jalanan yang dapat cuma 50.000, masker tuh 10.000-an. Apalagi sekarang ada SNI, tapi kan SNI self-assessment. Jadi saran saya sih bukan lebih pada gimana cara pakai masker yang tepat, tetapi gimana kita mengedukasi masyarakat ini selain masker juga makan. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan, masker dan makan.
Ya, oke. Mungkin ada nggak dari Mas Mas Tirta, tadi kan bilang ada dua hal itu ya. Tapi kan perlu juga edukasi tadi, terutama masyarakat yang mohon maaf ya, kalangan menengah ke bawah, kalangan bawah gitu ya. Memang membutuhkan tadi Mas Tirta sebutkan dua itu. Tapi seperti udah kita sampaikan bahwa memang paling penting untuk meminimalisasi itu adalah penggunaan masker. Dari tiga hal yang memang mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker yang benar gitu kan. Tapi kira-kira sampai berapa lama penggunaannya yang paling baik, Mas Tirta? 1 hari, Wah, 2 hari, atau untuk 1 kali? Atau 4 jam, benar nggak sih? kalau saya sih sudah ada orang yang mengatakan ya, relawan Mm-mm. ini kalau ngomong salah dikit ditegur, Bu. Oh, Jadi kalau saya sih sudah lihat aja di media sudah ada Kemenkes mengatakan katanya 4 jam. iya Sekarang kita betul. logis. Kalau kita 4 jam per masker 10.000, berarti 1 hari ada 24 jam, berarti kita butuh 5 masker per hari. Seminggu berarti kita butuh berapa masker? Bisa dihitung 35. Berarti kita ngeliatin 350.000 untuk masker. Ya berarti sebulan butuh berapa? Jadi kalau saran saya sih seperti ini sih Bu, Mm-mm. kayak eh, jaga jarak deh. Kita nggak usah Ya, naik oke. ya. Kita nggak usah naik Mm. dan kita nggak usah munafik. Di pasar aja jaga jarak susah. Di KRL Mm-mm. jaga jarak susah. Di MRT jaga jarak susah. Orang berteriak tentang jaga jarak di media sosial. Tapi apakah mereka mengerti bahwa orang kalau kantoran naik busway atau naik KRL rata-rata nggak jaga jarak? Orang kemarin aja kontradiktif sekali. Malah kemarin ada hajatan. Mhm. Ya, ada hajatan dari Tegal. Terus Yes. ada kemarin waterboom gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah nggak sinkron kalau kita memasang sesuatu. Yang penting kalau ada orang nggak masker, kita kasih. Kalau ada orang Oke. nggak bisa makan, kita kasih. Sudah nggak bisa kalau edukasi lagi. Kenapa? Saya berani Hmm. bertaruh, Bu. Kalau kita ke lapangan, ke kalangan orang arus bawah, ke daerah-daerah yang menengah ke bawah, kalau kita edukasi masker, pulang-pulang bonyok, Bu. Karena kita digebukin dan ketawain, karena mereka pasti akan dengan ngegas bilang, gue butuh makan. Nah, di sini kan kita harus kalau edukasi ya berikan. Jangan hanya kita Hmm. berdenda doang, berikan. Karena mereka ini benar-benar nggak tahu belinya gimana, nggak pakai uang dari Se- siapa. Bicara Itu soal misalnya. edukasi. Oke. Bicara soal edukasi, apa yang sudah dilakukan Mas Tirta untuk mengedukasi masyarakat ini Wah, untuk kalau selain mungkin selain pertanyaan, saat ini ya, selain seperti ini gitu. wah, ya kalau menurut saya pertanyaan retoris ya. Saya dari Maret sudah total nyumbang hampir 45 ton. Ngabisin duit hampir total 1,4 M untuk donasi. Di mana itu Hmm. pribadi. Kalau di total sama kita bisa ada 6,4 M. Belum saya keliling 17 kota, membentuk relawan sendiri, ngasih pangan-pangan 5.000 Hmm. box, bekerja sama dengan UMKM, buat UMKM, pameran UMKM di Jogja, buat pameran UMKM di Tangerang, Bandung, terus keliling, habis itu survei langsung ke arus bawah, terutama supporteran, belum edukasi lewat motor, belum akhirnya buat lelang, akhirnya edukasi Hmm. juga di kalangan-kalangan arus bawah, habis itu bersuara lewat vlog, bersuara lewat podcast, terus habis itu nyumbang juga masker di Papua, terus kemarin saya juga nyumbang di ID, terus habis itu besok kita mau edukasi bersama Anji untuk edukasi ke arus bawah, terus habis itu kita juga buat donasi-donasi baju untuk Wisma Atlet. Nah, kalau saya mau terangin satu-satu Banyak hitungannya ya. iya. Betul, Ya betul, iya, udah sangat makanya saya berani bersuara karena saya sudah melakukan. Saya bukan tipikal orang yang bersuara karena bernarasi. Saya sudah melakukan. Dan 100 pegawai saya itu anak jalanan dan anak pang. Gajinya belum saya hmm. pernah saya tahan. Hari ini aja gaji Iya, iya, anak-anak iya. saya ngajuin besok. Jadi kalau saya bilang, problem kita itu adalah kita hanya keluar-keluar di medsos tanpa pernah melakukan. Oke. Ini saya mau lihat dulu, dokter, ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Kalau pertanyaan Kayak teman-teman, kalau dari teman-teman sih ini Bu, kayaknya banyak banget nih. rata-rata mereka, saya sama follower tuh akrab. Pertanyaannya lihat Mereka sudah bertanya lewat pertanyaannya lihat DM. mana? Oh, rata-rata lewat DM ya? Sebentar nih dok, nih Sudah. saya langsung aja bacain. Nah, ini pertanyaannya, ada yang menarik nih sebetulnya. Eh, halo, Iya apa? ya, Mas Gimana Tirta, Bu? pertanyaan gini, kalau di mobil boleh nggak sih pakai masker padahal dia duduk sendiri? Saya sudah bernarasi di medsos juga Bu, Eh, bahwa eh, kalau dokter mengatakan nggak efektif pakai masker di mobil sendiri, mau ngapain juga orang mobilnya sendiri? Itu sama aja isolasi Nggak, maksudnya mandiri. kalau dia pergi sendiri loh, tidak bareng-bareng keluarganya atau dia mengendarai kendaraan Yang nggak sendiri gitu efektif, kan? nggak efektif Bu.
Ya, Oke, dokter oke. aja mengatakan mau copot apa enggak kalau sendirian nggak apa-apa. Cuman kan kita ada pergub, Bu. Ya. Pergubnya kan dari Pergub Peraturan Hmm. Gubernur. Jadi polisi itu sama Satpol PP kalau menindak itu berdasarkan Oke, Pergub. Nah, oke. Pergubnya kan bilang nggak boleh. Padahal Hmm. sejatinya kalau dokter boleh. Jadi menurut saya ya kita tuh bingung Hmm. juga dibenturin karena saya pun nggak Hmm. pernah mau razia orang yang nggak pakai masker di mobil karena masa saya ngetuk mobil satu-satu gitu loh. Nggak mungkin, Oh, itu nggak mungkin. Nggak oke. logis, nggak logis. Iya, ini banyak banget pertanyaan, saya nggak mungkin bacain Pakai satu-satu. masker Ada di lagi dalam rumah. Menurut iya. saya nggak logis juga, nggak bisa. Pakai masker Oh, tuh kita keluar aja lah kalau saya. Saya tapi kalau di kalau rumah eh, kalau di dalam rumah ketuk. ada lansia gimana, Dok? Yang ini? Ya sekarang kita nggak usah munafik lah, pakai masker di rumah. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Ada yang di rumah pakai masker? Enggak sih. Saya nggak ada, Bu. Kita tuh harus Ya, ya. logis lah. Mengubah perilaku emang sulit ya. Sekarang gini deh, literasi tentang masker aja untuk yang di luar itu susah. Jadi kita alih-alih membuat peraturan yang menurut saya nggak logis. Menurut saya ya udah, kalau kerja jaga protokol, makan yang enak, olahraga yang cukup, selesai. Kalau di rumah ya jaga diri. Kalau ada lansia, lansianya dijaga. Jaga jarak dengan Hmm. lansianya, makannya enak dan olahraga cukup di rumah. Pakai protokol, cuci tangan. Kalau mau masuk rumah ganti baju. Menurut saya yakin semua follower saya atau semua orang di Indonesia ini agak aneh kalau ada pakai masker di rumah. Saya yakin. Batasannya gimana? Apakah pas mandi pakai? Apakah pas tidur pakai? Apakah kalau kita sama berhubungan sama istri juga pakai? Apakah kita sama Oh, anak pakai? Itu menurut saya sesuatu yang peraturan saya menurut saya paling absurd tuh pakai masker di rumah. oh, oke, oke. Nih beli masker mana nih ya? Pakai masker sesak, Dok, katanya. Kenapa pakai masker sesak gitu ya? Ya kalau pakai masker sesak itu dikarenakan emang kainnya ketebelan. Kalau ada nggak menurut dokter kain yang seperti apa? Mungkin, Wah, Dok, saya kurang yang tahu, Bu. Saya cocok gitu bukan loh. orang clothing. Saya jujur bukan orang clothing. Saya sekali lagi hanya dokter dan pengusaha UMKM sepatu. Saya Iya, pahamnya iya. sepatu, Bu. Kalau saya disuruh ceritakan masker apa yang cocok, wah itu sudah pemerintah aja. Kan kemarin pemerintah buat aturan harus SNI, harus Iya. triplek, harus 3 lapis. Ya ya udahlah saya mah maksudnya kalau saya mah kalau dikasih perintah ya udah saya nggak harap. Cuman saya boleh bersuara. Saya jujur kalau ditanya masker apa yang nggak buat engap ya saya juga bingung karena banyak banget yang beredar di pasaran. Yang Iya, penting iya, kalau betul, saya betul. ya saya beli yang saya mampu di minimarket gitu. Kalau saya beli selalu selusin. Jadi saya pakai satu Tuh, sebelahnya saya bagi ke sekeliling saya. Dok, kalau olahraga perlu pakai masker nggak? Nah ini yang lucu Bu, ini Ada agak susah pertanyaan nih. Bu. Susah Kenapa? juga, ini sangat susah. Jadi kalau dari CDC mengatakan sebisa Ya. mungkin pakai. Mm-mm. Tapi kalau olahraganya berat, kalaupun kepepet nggak pakai, ya olahraganya sendirian. Makanya disarankan olahraga di rumah. Itu Hmm. kemarin, itu Bu. Tapi Iya, kan iya. lucu karena di luar negeri Liverpool main nggak pakai masker semua Bu. Makanya kontradiktif juga kita bingung jawabnya. Soalnya pas sepak bola tim sepak bola di Inggris, tim sepak bola di Spanyol itu sudah nggak pakai masker. NBA aja nggak ada yang pakai masker kalau lagi main. It means membuktikan mereka kalau membutuhkan aktivitas fisik berat nggak pakai gitu loh. Saya heran sama orang-orang yang mengatakan olahraga lari maraton 15 kilo bisa kuat pakai masker. Nah saya skate aja 5 menit nggak kuat deh. Maksudnya apakah orang-orang yang sudah kayak gini meneliti gitu loh. Hmm. Oke, oke. Eh, ini ada lagi pertanyaan. Masker scuba emang udah nggak dibolehin ya, Dok? Sudah dari peraturan KRL MRT dirazia. Jadi sekali lagi yang nggak ngebolin adalah aturan. Hmm. Ini ada pesan. Cuman apa tadi? Coba. Oke. Saya jadi ini nih. Eh, masker scuba tadi udah. Tadi soal sesak napas ya, Dok, ya sudah disampaikan sama dokter. Mungkin ada nggak, Dok, yang kira-kira bisa lebih mengedukasi masyarakat kita, menurut dokter nih yang paling baik efektif untuk mengedukasi masyarakat kita terkait penggunaan masker ini, Dok? Kalau saya Yang jujur efektif, aja, yang Bu, efektif. Mm-mm. saya sih Melalui apa? sudah di lapangan ya. Saya sudah bilang Mm-mm. berkali-kali, yang efektif itu kita bukan bernarasi saja. Tapi yang kita Hmm. lakukan kalau kita mau edukasi ke orang yang nggak pakai, ya kita kasih masker.
denda itu memang penting. Cuman kan semua orang pasti pernah kilaf ya. Dan saya yakin masker ini sesuatu yang baru. Jadi alih-alih Mm-mm. represif, saya minta orang yang nggak pakai itu kita kasih masker. Itu Mm. kalau saya gitu, Bu. Jadi jangan juga membenturkan Satpol PP kecapean juga nanti ujungnya. Saran saya sih, edukasi yang paling bagus adalah ketika orang nggak pakai, berikanlah satu. Ketika orang nggak bisa makan, berikanlah makanan. Iya. Berbagi, terapkan sila kedua di Indonesia ini. Kalau saya seperti itu dan saya sudah mempraktekkan, lebih efektif seperti itu. Contoh bonek. Kemarin kita edukasi masker, saya kasih Mm-mm. masker kain 5.000 piece. Hmm. Jadi saya Oke. bernarasi karena mempraktekkan. Coba refleksi masing-masing para pejabat yang terus mengatakan pakai masker, pernah nggak mereka bagi masker ke sesamanya? Kalau kita cuma bernarasi di media sosial, media yang pakai media sosial di Indonesia cuma 30% dari jumlah penduduk. Jadi menurut Iya saya sih. kalau bernarasi tanpa tindakan, ya nggak akan efektif. Edukasi yang efektif adalah melakukan dan berbagi. Kalau kamu Siap. mampu ya kasihlah masker ke sekeliling. Itu yang paling penting. Kalau kita denda, orang udah nggak ada duit didenda. Bayangin arus bawah kalau marah seperti apa. Iya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, aduh banyak sekali ya. Kalau sudah pakai face shield, apa harus pakai masker juga, Dok? Karena kan katanya nanti kalau cuma pakai face shield aja nanti droplet yang di bawah itu atau apa bukan ya? Nanti dia akan masuk melalui bawah ini. Jadi gimana, Saya Dok? nggak Menurut tahu siapa yang pertama kali memproklamirkan face shield, Bu. Saya dari Oh, awal nggak oke. pernah. Saya dari awal nggak pernah edukasi face shield. Mhm. Saya Hmm. dari Jadi kalau awal edukasinya masker. oh, siap, siap. Jadi itu kayaknya lebih Masker efektif pakai masker ya? Ya, ya. ya, saya nggak pernah edukasi face shield. Saya selalu masker dan makan. Ya nggak tahu, itu stasiun TV, coba ditanyakan kenapa pakai face shield. Face shield itu cuma buat melindungi kita di Cina, itu buat pelindung dari minyak, Bu, kalau mau masak. Oh, Serius. oke. Face shield itu di Cina digunakan untuk melindungi wajah kita biar nggak kecipratan minyak kalau masak. Nih, belakang saya Hmm. kompor nih. Oke, Jadi oke. kalau mau masak pakai face shield. Yang benar ya masker. Makanya saya heran, kenapa kok stasiun TV nggak pakai masker? Alasannya mukanya kelihatan. Ya udah kalau artis nggak pakai masker, ya gimana kita rakyat mau percaya? Ya nggak, Bu? Oh, oke. Ya, ya, ya. Nah, ini ada Dok, pertanyaan Dok. Apakah ada masker SNI yang satu kali pakai saja? Maksudnya gini loh, dia SNI, dia boleh dicuci lagi nggak, Dok? Menurut dokter gimana nih? Setahu saya masker tuh bisa dicuci. Jadi gini, saya tadi udah Oke, confirm ke Kemenperin gitu kan, kita iya. baca media. SN itu self assessment. Jadi pakai aja masker yang kamu punya. Udah, Oke. mau bisa dicuci mau nggak apa enggak, stop untuk kalian membaca. Saya sarankan memberi berita-berita yang kontroversial. Jadi ya udahlah, kalau emang masker SNI saya confirm lagi ternyata tidak wajib. Jadi selama kalian bisa pakai masker, apapun yang kalian mampu pakai aja. Kalau scuba didenda, ya wis. Kalau kalian punya duit, bagilah. Udah nggak usah pikiran lah. Kalau bisa SNI ya wis, kalau enggak ya wis. Kalau saya yang penting make dulu aja. Betul, 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 Dok. Betul sekali bahwa lebih baik kita memakai dulu ya, Dok, apapun yang bisa meminimalisasi penyebaran virus COVID agar tidak membahayakan diri kita juga membahayakan orang lain ya, Dok ya. Kayak gitu ya Iya, mungkin yang penting masker bisa pesan. kain yang bermanfaat, yang cocok buat kalian dan bisa dicuci. Sudah, gitu aja. Iya. Karena kebijakannya berubah-ubah tuh kasihan rakyat. Kalau saya menyarankan rakyat, wes, kalau emang scuba dilarang, SNI toh self assessment, jadi self reminding doang. Kalau bisa enggak, ya wes ya nggak apa-apa. Yang penting pakai masker kain yang kalian punya aja dan kalian mampu. Kalau kalian punya berlebih, berikanlah ke kawan kalian. Kalau kalian punya rezeki berlebih, berikanlah makanan ke sekeliling kalian. Sudah, itu aja saran saya dan dari awal saya selalu seperti itu. Oh. Ini ada lagi pertanyaan saya pikir agak lucu ya. Kalau renang pakai masker nggak, Dok? Atau Ya, ini kan lucu. Ini kan sebenarnya sarkasim ya, Bu ya. Ini menurut ya, saya ya. follower saya udah cerdas. Jadi follower saya itu selalu mengikuti saya dari awal, bahwa Oh, mengkritisi dan iya, mereka iya, tahu Dok. bahwa saya itu di relawan cuman berdasarkan kebijakan berubah-ubah. Jadi kalau saya, follower saya tuh dari awal udah sebenarnya jengah juga. Mereka logika aja. Kayak olahraga harus pakai masker. Gimana kalau renang? Secara Bagus. kita lihat
sudah banyak waterboom yang buka. Iya. Jadi kita punya kejelasan aja, sebenarnya aturan yang benar seperti apa. Kalau memang olahraga nggak boleh dan tetap harus pakai masker, kenapa kok renang dibuka? Kenapa kolam dibuka? Kalau memang PKL dirazia, kenapa ada tempat hiburan yang dibuka? Kalau memang konser dilarang, kenapa hajatan pejabat boleh? Kalau memang sepak bola dilarang, kenapa pilkada dijalankan? Kita sebenarnya para relawan ini sama rakyat hanya menanyakan hal yang simpel. Kalau memang kita tujuannya kesehatan, kenapa pejabat dan aturan, satu aturan selalu berbenturan? Rakyat ini butuh edukasi dan narasi yang sesuai dengan tindakan. Masker dan makan, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kesehatan. That's it, simple. Gak usah diperlebar, gak usah dilebih-lebihkan. Ini sebetulnya ada pertanyaan, tapi tadi udah dijawab sama dokter, model masker yang gimana yang cocok. Sebetulnya yang penting yang tadi nyaman ya dok ya, yang penting dia nyaman dipakai, juga tidak membuat kita merasa menjadi sesak ataupun apa gitu kan. Kalau masker kain bisa dicuci lagi, kayak saya ini bisa dicuci berkali-kali nih dok masker saya ini, jadi lumayan ngirit kan, lumayan ngirit juga kalau masker kain kan, jadi nggak perlu beli berkali-kali gitu ya dokter ya. Terus Saran saya nih buat teman-teman yang emang tetap nekat nyalon pilkada, mending biayanya yang buat hajatan itu tolong dialihkan untuk swab gratis dan bagi masker buat warga-warganya. Jadi at least semua warganya merasakan efek kampanye sampean. Saran saya itu. Pilkada kan jalan nih. Kalau emang jalan, berikanlah masker, makanan, dan edukasi swab gratis untuk peserta kampanyenya. Menurut saya itu lebih realistis dibanding buat hajatan. Iya. Ini pertanyaan dari Oni, dok, gimana caranya mengetahui kalau masker medis yang kita beli itu bukan masker daur ulang? Wah, saya juga nggak tahu kalau ini. Yang penting saya sih masker kain aja lah. Dokter pakai masker kain ya? Saya sih masker kain aja, 2 lapis, 3 lapis, udahlah, saya seperti itulah, gitulah. Dan di Indomaret atau di Alfamart ada, kalau saya jujur sudah bingung gitu loh, masker medis daur ulang, refurbish, saya kira gadget doang refurbish. Ternyata ada masker ya dok ya, ada masker juga ya. Oke. Berarti kayaknya memang salah satu yang paling efektif ya teman-teman, bahwa kita jangan lupa lah selalu mungkin kalau selama ini kita mempersiapkan handphone, takut ketinggalan handphone, kayaknya sekarang jangan takut kita juga perlu khawatir nggak ketinggalan masker gitu ya dok ya. Biasa kan udah panik tuh ketinggalan handphone ya kan. Sekarang juga ada lagi nambahan nih, kita harus khawatir jangan sampai kita ketinggalan masker gitu ya dok ya, mungkin agak sedikit masker dan ini. Makan Bu. Kalau saya selalu edukasi, saya nggak mau kalau masker doang. Kalau saya masker dan makan. Jangan lupa masker dan jangan lupa makan. Coba ibu pakai masker tapi nggak makan 2 hari gimana? Sakit Bu. Iya dok. Ini ada lagi dok, pakai masker scuba tapi rangkap 2 boleh nggak dok? Gitu dok. Mohon dijawab dok. Namanya sama aja pakai helm full face di double pengap. Itu dia jawab fungsian ya. Terus apalagi nih, banyak banget pertanyaan, saya sampai baca gimana kebijakan beli masker SNI di mana. Oke, apa yang terus apalagi nih ya, tarik. Oh iya, mungkin pesan-pesan dari Dokter Tirta lah paling nggak untuk masyarakat seperti tadi, mungkin harus tetap selain penggunaan masker, ada lagi nggak paling penting selain tadi pesannya untuk masyarakat dokter? Kalau yang paling diharapkan, karena kan banyak followernya nih, mungkin pesan yang paling bisa mendekati kita. Saya dari awal sih sudah selalu akrab dengan follower saya Bu. Saya nggak pernah nganggap saya influencer. Ya, yang pertama buat para calon yang menyalonkan diri ke pilkada, tolong. Kalau kalian emang nekat pilkada, biaya kampanyenya itu mending buat swab gratis. Peserta kampanye sama bagi masker itu lebih realistis dan lebih bermanfaat buat umat. Kalau kalian nggak mau stop pilkadanya, at least keliling kampung kalian merasakan manfaat yang tepat untuk bersama. Kedua, buat rakyat jelata semua dan rakyat-rakyat di Indonesia, kita kan infonya udah beda-beda terus. Yang kaya, tolong, yang mampu, yang merasa rezekinya mampu,
Bagilah masker ke sekeliling kalian yang nggak punya masker. Bagilah makanan ke sekeliling kalian yang nggak bisa makan. Sekarang kita hanya bisa berharap pada kemanusiaan. Karena pejabat kita di atas statementnya berbeda terus-menerus. Dan kita satu-satunya yang bisa menolong rakyat adalah diri kita sendiri sekarang. Kita nggak tahu vaksin ini kapan keluar. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bernarasi positif terus-terusan, kita saling menguatkan. Yang punya rezeki bagilah masker ke sesama. Dan buat kawan-kawan saya yang edukasi doang di media sosial, stop menyalahkan rakyat. Karena rakyat nggak butuh disalahin. Rakyat butuh masker dan rakyat butuh kesehatan. Iya, Jadi betul, stop betul. menyalahkan rakyat. Itu kalau dari saya. Oke, Dok, ini ada lagi nih Dok. Selain wajib menggunakan masker, kan banyak nih sekarang beredar misinformasi, disinformasi terkait COVID, terkait pemakaian masker lah, terkait hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19 dan turunannya itu. Kira-kira ada nggak pesan dari Dokter Tirta terkait kabar-kabar misinformasi dan disinformasi tersebut, Dok, supaya masyarakat nih sedikit edukasi bahwa jangan percaya hal-hal yang seperti itu atau seperti apa yang dilakukan oleh kita, oleh masyarakat, agar bisa lebih mencerna informasi-informasi yang berseliweran di media sosial itu, Dok. Kalau dari saya, semua masyarakat saya rasa sudah bisa memilih, Bu. Kan sudah ada aturannya juga. Takut karena didenda juga. Video dendanya juga sekarang udah kayak maling. Kita lihat orang nggak pakai masker udah ditangkap kayak maling. Di Borgol, ada yang tadi di Tanah Abang dijatuhin kayak maling. Jadi menurut saya yakin warga sudah pintar memilih. Jadi menurut saya Ibu juga mulai berpositif thinking bahwa warga ini udah ngerti, Bu. Cuman untuk beli nggak ada duit. Serius, coba kalau teman-teman Viva News kalau mau bisa ke Cilincing atau Priuk. Lihat nelayan di sana kehidupannya kayak apa. Susah, Bu. Jadi memang kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa rakyat itu mau kok pakai masker dan mereka pinter kok. Jangan membuat seolah-olah bahwa rakyat nggak pinter. Rakyat kita tuh pinter, cuman nggak ada duit buat beli, makanya kita bagi. Gitu. Kalau saya, Bu, yang penting saya selalu edukasi, saya akan bagi, Bu. Selama saya mampu dan selama saya punya rezeki, saya akan berbagi. Amin. Amin. Terima kasih. Terkait informasi-informasi yang hoax soal masker itu yang banyak-banyak beredar di media sosial, gimana menurut dokter? Informasi-informasi yang... Saya dari awal kan sudah meluruskan terus, Bu. Jadi menurut saya nggak peduli info hoax itu. Saya rasa masyarakat sudah pintar memilih, Bu. Itu bukan urusan saya lagi, itu udah urusannya Kemenkominfo. Yang penting saya paling kan tidak, selalu bilang edukasi. Ya, Gimana? paling tidak ada semacam ada pesan untuk masyarakat terkait info-informasi gitu, karena kan followernya dokter kita cukup banyak ya. Saya edukasi, Bu. Tidak perlu media ini, saya edukasi udah 7 bulan, Bu. Saya edukasi, Bu, saya udah 7 bulan. Saya 7 bulan, Bu, baru ketemu anak 2 kali. Udah habis 1,4 bulan edukasi, saya rasa saya nggak perlu mengatakan lah hoax itu apa, dan hoaxnya pun saya rasa masyarakat udah pinter, Bu. Udah tahu, udah nggak perlu dikelirkan. Jadi kalau Ibu menanyakan itu ke saya udah melakukan itu dari 2015. Jadi menurut saya nggak perlu lah saya mengatakan stop percaya hoax. Saya rasa masyarakat udah tahu itu. Malah kan sekarang yang saya tanyakan ke Ibu, yang melanggar peraturan sekarang siapa? Kan tokoh. Yang melanggar kemarin Wakil DPRD Tegal. Terus kemarin yang melanggar malah pejabat-pejabat mobil kada maskernya di dagu. Masyarakat tuh cerdas, Bu. Tapi justru tokoh-tokoh terkenal kita yang berkuasa ini, yang mau nyalon ini, yang malah melanggar itu sendiri. Jadi justru mereka yang melanggar itu sendiri, bukan kita, Bu. Ibu kan bisa cek di Google. Jadi menurut saya, untuk soal info yang benar, hoax itu masyarakat sudah pinter. Nggak perlu saya ceramai, mereka udah pinter. Mereka sudah pinter memilah. Siap. Oke, nih mungkin pesan terakhir dari Dokter Tirta terkait dengan tema kita soal masker, ada nggak dokter mungkin pesan terakhir yang bisa teman-teman mungkin langsung mungkin besok atau seperti apa agak sedikit mencerahkan atau membangkitkan kembali semangat kita untuk dalam kondisi seperti ini kita kan yang butuh banget semangat ya dokter ya, bahwa bagaimana kita bisa bangkit lagi di masa-masa saat ini untuk supaya tidak makin harus. Kalau dari saya sih, Bu, buat rakyat adalah kita harus bersatu untuk berpikir positif.
Karena memang sudah kita itu menuju posisi krisis kesehatan berujung krisis ekonomi. Yes. Kita kembali lagi, saya ulang nih sampai berkali-kali lipat Bu, bahwa ini sudah saatnya kita membantu sesama kita. Kalau kita lihat orang nggak pakai masker, ya kita kasih. Kalau orang lihat nggak makan, ya kita kasih. Saya udah ulang ini berkali-kali Bu. Jadi menurut saya, orang-orang yang Tanyain edukasi terusan masker ini mohon nggak turun ke lapangan. Mereka tuh BPS sudah mengeluarkan statement loh Bu. BPS tuh ngeluarin penelitian, tingkat kepatuhan dan tingkat mengerti itu 92%. Jadi menurut saya, kalau kita ngomong-ngomong sampai berbusa pun mereka udah paham. Yang kita lakukan, realita tindakannya apa? Itu Iya, yang kita siap. Berarti Ya, action boleh. ya, lebih banyak action daripada bicara Action gitu ya, dulu. Dok ya. Kalau saya action, karena percuma aja bicara tuh percuma. Mau ngapain? Mau sampai 2 tahun kita bicara masker, masker, masker. Ya, saya tantang Siap. aja. Sudah ke lapangan kah? Kalau kamu suruh Oke. di daerah kantor, semua orang pakai masker, orang di security syarat. Sudahkah Oke. kamu ke daerah Cilincing atau Priuk? Saya dari awal teriak Cilincing, kenapa? Bro, Cilincing itu daerah paling keras di Jakarta, paling susah. Dekat pelabuhan, dekat nelayan, orang susah di sana, Bu. Cari makan aja susah. Kalau emang pejabat kita emang mau ngedukasi dan mau perubahan perilaku, ayo kita sama-sama bagi masker gratis di Cilincing. Biar mereka ngerasain hidup sehat juga. Ayo kita bagi makanan di sana, nggak apa-apa. Tapi kalau kita hanya bernarasi di media sosial, yang Ya. main medsos itu orang-orang itu aja. Jadi ini perlunya sila kedua, sila kemanusiaan, empatinya dipakai. Ada orang nggak pakai masker, jangan dipermalukan, kasih. Ada orang nggak makan, jangan dipermalukan, kasih. Ada orang punya bisnis nggak laku, jangan kita ketawain, beli. Itu udah narasi yang kita lakukan dari Maret sampai detik ini. Jadi kalau ada orang bilang Tirta cuma mengatakan itu omong kosong, ya berarti tinggal Google aja kegiatan saya sudah tersebar di media. Itu aja. Dan saya swab terus Bu, sampai capek. Berat saya udah turun 6 kilo. Jadi saya posisi nothing tulus mengatakan ini semua karena saya sudah melakukan. Beda cerita kalau saya nggak melakukan. Mungkin berarti omong kosong. Saya sudah melakukan. Siap. Jadi apa yang dilakukan oleh Dokter Tita itu memang kita tidak Sudah. perlu terlalu menggembar-gemborkan apa yang sudah kita lakukan, tapi langsung saja mengerjakan apa yang memang Langsung kita punya aja, gitu langsung. ya, Dok ya. Langsung. Karena itu akan lebih efektif kayak gini deh. Apakah ibu-ibu, emak-emak di setiap kampung di Indonesia itu paham medsos? Enggak. Apakah setiap ibu-ibu buka TikTok dan Facebook? Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyentuh mereka lewat RT, RW. Yuk Bu, maskeran. Nggak punya Dok. Nih, kasih. Nih, kasih. Memang rezeki kita akan berkurang, tapi kita bisa menyelamatkan sesama kita. Ini pentingnya empati. Kenapa? Karena kita nggak tahu lagi. Apakah semua kepala daerah kayak Sumbar? Di Sumbar swab gratis, Bu. Terus habis itu di Surabaya swab gratis, Bu. Ya kan? Di Jakarta katanya itu katanya ada bagi masker Pak Anies. Jadi menurut saya semua orang sekarang harus merangkul sesamanya supaya Siap. kerja keras nggak terbebani. Itu Jadi menarik nanti ya. tindakannya saya kayak gini. Misal kayak gini saya buat gerakan, bagilah masker ke sesamamu, maka akan mendapatkan penghargaan. Itu lebih bagus. Itu semua orang akan ribet untuk berlomba-lomba membuat kebaikan, membagi masker dan makanan sesama. Tapi kalau kita denda, orang hanya pakai masker ketika razia. Nah ini kan poinnya perspektif yang beda. Kalau saya lebih untuk berbagi. Siap. Makanya Jadi poinnya saya adalah selalu mari kita berbagi gitu ya, Dok ya. berbagi, Bu. Sama Berbagi, dalam Bu. kondisi apapun kita harus saling berbagi, yang memiliki, yang Harus, Bu. berpunya Makanya silakan saya berbagi selalu gitu ya. Saya selalu sama teman-teman dokter ya Bu, dokter-dokter seumuran saya, itu selalu bawa masker selusin Bu. Serius, dokter Bella, itu selalu bawa masker selusin. Jadi tiap ke tempat kerja Bu, ada orang nggak pakai, dikasih sama dia. Sampai ojol aja kaget, tuh Mas kok ngasih, sampai dokter ya udah pakai aja Mas. Itu adalah suatu ketika kita, memang duit kita akan berkurang, tapi kita membuat orang lain sehat. Tapi kalau kita lihat, woi pakai masker woi, ya orang akan cenderung apatis, karena ya nggak ada yang dikasih gitu. Siap, oke deh. Cukup panjang ya perbincangan kita dengan Dokter Tirta malam ini. Banyak banget yang kita dapatkan dari Dokter Tirta. Senang Betul. sekali, terima kasih juga waktunya. Tapi Siap. saya juga heran kenapa pakai peci. Pakai peci ini kenapa gitu? Apa karena tanggal 1 Oktober gitu kan? Tapi terima kasih Dokter. Saya sekarang tuh pakai peci terus karena kan saya biasa pakai bucket hat ya, yang topi fedora. Karena rambut saya kan udah tua. Dan ini kayak lebih nyaman dan sholat juga lebih enak. Jadi saya lebih nyaman. Tapi
sekali lagi Bu ya, logat saya memang orasinya berapi-api. Kembali lagi, saya yakin semua masyarakat sudah pintar memilah berita hoax. Kalau saran saya, kalau ada berita hoax, report saja. Report as spam. Titik. Jangan diviralin, malah viral nanti. Udah. Oke, itu pesannya tuh, teman-teman. Kalau ada berita yang dianggap hoax, report aja. Oke. Jangan diviralkan kembali. Oke. Report aja cukup. Nanti ke-take down sendiri. Oke. Terima kasih Dokter Tirta atas waktunya. Semoga kita semua selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun ya, atau dengan hand sanitizer. Itu pesan dari kami. Tetap menjaga kesehatan dan gunakan masker dimanapun Anda berada. Kecuali di rumah kali ya tadi ya. Terima kasih Dokter Tirta, teman-teman semua. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Waalaikumsalam Bu, makasih Bu, salam sehat, tetap makan Ya, dan sehat berolahraga. selalu. Baik, pasti, insyaallah.